lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang berjudul tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan saya yang pertama yaitu ada Anissa Nurfadila dan Nurhaliza Rangkuti dan saya sendiri ke Yulianti. Baiklah, kepada rekan saya, Saudari Anissa dipersilahkan untuk memaparkan materi pertama. Yang pertama yaitu tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, ada dinamika kebijakan perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Imam Masari dan Ari Hidayat mengemukakan bahwa di dinamika pengembangan dan perubahan kurikulum di Indonesia dapat dituntut sejak pra-kemerdekaan, di mana pada masa ini sekolah sudah mulai dikenakan meski sangat terbatas. Selanjutnya, perkembangan dan perubahan kurikulum pada pendidikan berlanjut pada masa kemerdekaan, yaitu tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1975, 1984, 2004, dan 2006. Next. Berikut ini adalah gambaran dinamika perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum prakemerdekaan, yang dimana di dalam kurikulum prakemerdekaan ini pendidikan pada masa prakemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme, di mana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola oleh penjajah. Tujuannya adalah mendukung dan memperkuat kepentingan kekuasaan penjajah dan menjadi kaum pribumi sebagai alat penjajah. Kemudian, di dalam kurikulum kemerdekaan ini terdapat dua model pendidikan pada masa kolonial, yaitu pertama sekolah kelas 2 yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi berhitung, menulis, dan juga membaca. Yang kedua, sekolah kelas 1 yang diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda lama pendidikannya 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan terakhir 7 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi ilmu bumi, kemudian sejarah, dan ilmu hayat. Next. Di sini ada 10 poin tentang kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan. Poin 1-4 akan dijelaskan oleh saya, poin 5-7 akan dijelaskan oleh Liza, poin 8-10 akan dijelaskan oleh Lisda. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau rencana pengajaran 1947. Kurikulum yang pertama kali diberlakukan di sekolah-sekolah Indonesia pada awal kemerdekaan ialah kurikulum 1947 yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan bangsa Indonesia. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran.
Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Yang kedua yaitu kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, yaitu kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran diputuskan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Mata pelajaran diklarifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditentukan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Yang kelima, ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Manajemen by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yang rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang keenam, ada kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini disebut juga dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor penting. Kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu dan mengumpulkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa secara aktif atau CBSA, atau Student Active Learning. Konsep CBSA yang elok secara teoritis bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhirnya, penolakan CBSA
Yang ketujuh, ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan hasil 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan. Disebabkan oleh belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto 1994 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999. Tapi perubahan yang lebih pada menambah sejumlah materi pelajaran saja. Yang kedelapan yaitu ada kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Yang dimana kurikulum ini adalah sebagai pengganti kurikulum 1994. Kurikulum 2004 ini disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi, yang dimana suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Kemudian, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes. Dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran di dalam kurikulum ini menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Belajar hanya guru, tetapi juga berbelajar yang memenuhi unsur edukatif. Yang 9 yaitu ada kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang dimana terbitnya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirlah kurikulum 2006 ini yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Pada kurikulum 2006 ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Di dalam kurikulum 2006 ini, hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Penyusunan dalam kurikulum ini menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah atau wilayah tertentu atau setempat. Akhir yaitu ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini berbasis kompetensi yang memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didiknya. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku ataupun keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilannya. Di dalam kurikulum 2013 ini, kegiatan pembelajarannya perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
sesuai dengan konsep belajar, tuntas, dan pengembangan bakat. Tema utama di dalam kurikulum 2013 ini adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, aktif, kreatif, inovatif melalui pengamatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. Adapun guru di dalam kurikulum 2013 ini dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan tepat, kemudian menentukan prosedur pembelajaran dan kompetensi secara efektif, tapi kriteria keberhasilan. Kesimpulan. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua atau materi, yang ketiga metode atau strategi pencapaian tujuan pembelajaran, yang keempat organisasi kurikulum, yang kelima evaluasi. Seperti halnya dalam pendidikan secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta globalisasi turut mempengaruhi corak kurikulum pendidikan Indonesia dari mulai periode awal, yakni masa kemerdekaan, dan pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga kurikulum 2013 implementasi. Harapan kita semua bahwa kurikulum yang baru tidak akan mengalami nasib yang sama dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Akan tetapi, mampu memberikan pencerahan terhadap perubahan paradigma berpikir para pelaksana di lapangan, serta mampu memfasilitasi dan membantu meningkatkan kompetensi peserta didik sehingga mampu bersaing baik di kancah nasional maupun internasional dengan bangsa-bangsa yang lain. Sekian presentasi materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.